Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Galang Geraldi, dosen program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Perkenalkan, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran Smart Dosen tahun 2025. Saya di program studi ilmu politik memiliki konsentrasi pengajaran terkait dengan mata kuliah politik perkotaan. Politik perkotaan itu terkait dengan isu-isu tata ruang kota. Untuk itu di sini masuk dalam kode mata kuliah SPB 457 yang merupakan mata kuliah wajib di semester genap atau lebih tepatnya di semester 4. Untuk itu, mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah ini harus mengambil terlebih dahulu mata kuliah wajib di semester sebelumnya. Dan di mata kuliah politik perkotaan ini, sebagaimana kami mengajarkan, dilakukan dengan mekanisme DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Terkait dengan mata kuliah politik perkotaan ini kami sampaikan melalui perencanaan RPS terlebih dahulu sebagai permulaan untuk memberikan ruang lingkup terkait dengan mata kuliah politik perkotaan kepada mahasiswa. Juga kami berikan kontra kuliah terkait dengan apa yang akan kami ajarkan atau yang akan kita diskusikan bersama dalam mata kuliah politik perkotaan. Mekanisme terkait dengan penyampaian tersebut kami lakukan melalui perkuliahan di awal tatap muka, sekaligus juga melalui mekanisme e-learning Universitas Wijaya Kusuma atau melalui ELENA sebagai LMS, sekaligus juga dengan grup WA yang dibentuk oleh teman-teman mahasiswa. Lalu terkait dengan suasana perkuliahan atau metode pembelajaran itu kami lakukan dengan cara seperti diskusi, juga terkait dengan collaborative learning, termasuk juga ada studi kasus dan seterusnya. Dan hal-hal itu yang rutin kami lakukan melalui 14 kali pertemuan, dan itu juga kami lakukan dengan metode hybrid dengan memadukan dengan e-learning tadi yang kami sampaikan di depan dan juga tatap muka. Sebagaimana perkuliahan yang lain, kami juga diawali dengan bertanya terkait dengan mereview pertemuan sebelumnya, bertanya kabar, lalu juga saling memulai dengan melihat situasi-situasi yang berkembang, diskusi-diskusi sebagai pemantik untuk masuk ke materi inti, dengan harapan agar ada interaksi dialog dua arah antara dosen dan mahasiswa. Terkait dengan sistem penilaian, kita akan menggunakan sistem kuis yang kita lakukan dalam beberapa dialog di beberapa pertemuan itu. Ada sistem kuis, lalu juga presentasi mahasiswa, termasuk juga dengan instrumen-instrumen yang bersifat tekstual seperti ujian, UTS, UAS, dan itu ada scoring-scoring atau ada indikator yang kami sudah tentukan. Kembali lagi terkait dengan mata kuliah politik perkotaan ini, memang terkait substansinya bicara soal konsep-konsep terkait dengan dinamika ruang kota yang itu kita kaitkan dengan studi-studi pemikir politik ruang, sebagaimana contoh pendekatan dari Henry Lefebvre, David Harvey, Edward Soha, dan sebagainya yang berbicara bagaimana ada relasi kuasa terkait dengan dinamika pembangunan kota, terutama dalam konteks bagaimana melihat kota itu tidak hanya dari kacamata secara fisik, tapi juga ada pertarungan perebutan terkait makna terhadap kota tersebut. Nah, ini yang kami ajarkan atau kami diskusikan bersama terkait dengan pendekatan-pendekatan teoritis sekaligus studi kasus yang melihat bagaimana dinamika pembangunan di beberapa kota. Itu yang menjadi poin utama dalam mata kuliah politik perkotaan, sehingga mahasiswa diharapkan memang bisa memahami bahwasanya pembangunan kota itu tidak semata-mata hanya berbicara secara pembangunan secara fisik, tapi juga bagaimana wacana, bagaimana terkait dengan ada konsep-konsep terkait dengan ruang kota dan seterusnya. Sekali lagi, kita berbicara soal relasi kuasa di dalam dinamika pembangunan.
dan itu membuka banyak perspektif bagaimana munculnya aktor-aktor di luar negara, seperti teman-teman dari NGO, seperti juga dari kaum urban dan seterusnya, termasuk juga korporasi dan seterusnya. Itu membuat melihat bagaimana dinamika kota itu menjadi sangat kompleks ya. Terkait dengan kemampuan yang diharapkan atau mata kuliah ini sebenarnya memiliki tujuan pada dasarnya adalah menyelaraskan dengan visi program studi, yaitu menjadikan program studi ilmu politik itu memiliki perkembangan yang kontemporer, isu-isu kajian yang kontemporer, terutama terkait dengan studi politik kontemporer. Salah satunya adalah di mata kuliah politik perkotaan. Selain terkait dengan isu-isu yang kontemporer, juga berbicara terkait situasi yang bersifat realitas di lapangan yang bisa dikaji dari perspektif teori kontemporer. Itu yang menjadi kemampuan akhir yang diharapkan, dan ini memang disesuaikan dengan level KKNI sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan seterusnya terkait dengan bagaimana penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah di bidang ilmu, khususnya di ilmu politik ya. Dan ini juga sekali lagi kami menyesuaikan juga terhadap kerangka kurikulum yang sudah diatur oleh program studi ilmu politik, sehingga mata kuliah politik perkotaan ini bisa berintegrasi dengan mata kuliah lain yang memperkuat basis terkait dengan program studi ilmu politik. Terkait materi pembelajaran, sebagaimana yang sudah beberapa poin kami sampaikan di depan, beberapa materi ajaran atau bahan ajaran ini kami menyampaikan, pertama kita bicara soal paradigma politik tata ruang, yang kita akan berbicara mulai dari melihat perspektif kota itu dari sudut pandang pendekatan klasik ya, bagaimana kota dibentuk, bagaimana kota itu dirumuskan, bagaimana pembangunan itu berjalan dan seterusnya, sampai di isu-isu yang sifatnya kontemporer ya, itu yang akan kita lihat. Lalu juga kita akan bicara soal bagaimana perspektif atau teori politik perkotaan, yang memang ini menjadi mata kuliah yang bersifat kontemporer, karena kalau sekali lagi kita bicara soal teori dan konsep politik perkotaan itu seringkali di klasik didominasi oleh pendekatan yang sifatnya teknokratis, sedangkan di pendekatan yang kami ajarkan ini banyak sekali didominasi oleh pendekatan-pendekatan sifatnya kontemporer atau pasca 1950, di mana tadi saya sampaikan di depan banyak pemikir-pemikir pemikir-pemikir kritis yang memberikan satu perspektif baru dalam melihat dinamika politik perkotaan. Tentu juga kami akan memberikan materi ajaran terkait dengan infrastruktur, ruang publik, termasuk juga politik identitas dan seterusnya yang mewarnai dinamika pembangunan kota, dan juga ada paradigma kebijakan pemerintah, terutama di level daerah ya, pemerintahan daerah, bagaimana interaksi antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, bagaimana otonomi daerah, bagaimana masyarakat daerah itu bisa berinteraksi dengan aktor-aktor lokal dan seterusnya. Termasuk juga terkait dengan dinamika sosial dan politik perkotaan yang berkembang ya, terutama di kota-kota besar. Saya pikir ini seringkali menjadi rujukan kami dalam berdiskusi dan memantik teman-teman mahasiswa untuk banyak bercerita bagaimana dinamika pembangunan di beberapa kota, katakan di Jawa, bagaimana dengan di Kalimantan, bagaimana dengan di Papua, dan seterusnya. Itu menjadi bahan ajaran kami di studi kasus perkotaan. Lalu terkait juga dengan sistem penilaian, saya kira sistem penilaian tadi sudah kami sampaikan di depan. Sistem penilaian kami menggunakan sistem kuis atau presentasi terbuka, yang kami akan melihat sejauh mana teman-teman mahasiswa mampu untuk menyampaikan artikulasi, gagasan, bagaimana konsistensi terkait dengan konsep-konsep yang diambil, termasuk juga substansi kedalaman dalam memahami sebuah studi kasus dan seterusnya. Itu menjadi penilaian kami ketika mahasiswa melakukan presentasi, termasuk juga ada dialog interaksi tanya jawab baik mahasiswa dengan mahasiswa maupun dosen dengan mahasiswa. Tentu juga dengan ujian-ujian yang sifatnya tertulis seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk metode pembelajaran, kami sekali lagi menggunakan sistem memang perkuliahan secara dialog terbuka ya. Saya pikir dengan metode ceramah dosen di depan itu komposisinya tidak terlalu besar lagi untuk di mata kuliah ini. Kami hanya memantik di depan, sedangkan nanti sebagian besar perkuliahan ini akan lebih banyak bersifat dialog atau
collaborative learning dengan mahasiswa, termasuk juga beberapa studi-studi kasus yang kami ambil itu merujuk pada pemikiran dari mahasiswa. Untuk itu, terkait dengan penilaian, kalau kita persentase kurang lebih memang keaktifan mahasiswa itu memiliki poin yang cukup tinggi di mata kuliah ini, yaitu 25%, sedangkan tugas dan seterusnya 15%, kuis 10%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Untuk itu, kami sudah menyiapkan satu pembelajaran atau satu video pembelajaran terkait dengan mata kuliah politik perkotaan. Hari ini akan berbicara soal politik perkotaan ya, terutama di mata kuliah politik perkotaan yang bicara soal hak ruang dan dinamika. Mungkin beberapa di antara kita ada sudah paham betul soal makna gentrifikasi. Apa itu Adetri? Ingat nggak gentrifikasi? Penggusuran, penertiban, perubahan ruang kota yang akibat dinamika sosial dan seterusnya ya. Ini saya pikir teman-teman sudah banyak yang membaca dan mempelajari terlebih dahulu ya. Kita bicara soal gentrifikasi ya. Gentrifikasi ini adalah konsep umum yang kalau kita mau bicara soal ruang kota itu nggak statis ya. Ruang kota itu selalu hidup, dinamis ya. Mungkin bagi kita mahasiswa politik mungkin melihatnya bagaimana sih pembangunan itu terus bergerak ya. Sebagai contoh katakan di Surabaya ya, mungkin teman-teman bisa banyak bercerita di tempat lain ya, karena dari berbagai latar belakang daerah. Kalau kita bicara soal gentrifikasi itu kan bicara tadi di depan penertiban, penggusuran, alih fungsi lahan yang tidak melibatkan masyarakat dan seterusnya. Nah, bicara soal spatial expression of economic inequality, ini yang menarik. Apa tuh inequality? Kata kuncinya. Neil Smith. Inequality itu artinya apa? Kalau equality bicara soal apa equality itu? Equality bicara apa? Equality. Keseimbangan. Kesetaraan. Berarti kalau inequality tidak seimbang. Kalau tidak setaraan dan seterusnya. Berarti gentrifikasi bicara soal itu. Ekspresi ruang yang bicara terkait dengan ketidakseimbangan. Mau bicara dari kacamata mana? Ya, kalau orang-orang dari ekologi bicaranya ya lingkungan yang dikorbankan. Contoh paling gampang di mana? Yang kemarin muncul rame demo-demo itu, nah ini Kahima tuh, makanannya Kahima tuh yang biasanya suka mengadvokasi teman-teman. Yuk kita melakukan apa tuh? Ya, nonton dulu deh, nonton film dulu deh, bedah dulu ya, bedah kajian kebijakan dan seterusnya. Yang lagi ramai kemarin mana? Kasus-kasus mana tuh terkait dengan kalau mau bicara gentrifikasi soal ketidakseimbangan ekologi? Kasus-kasus di mana contohnya? Di mana Bendang? Kenjeran apa Kenjeran? Reklamasi. Emang jadi itu? Ya, memang wacananya akan direklamasi ya. Oke, kita mau bicara soal ini adalah fenomena yang seringkali muncul memang di negara-negara berkembang ya, meskipun juga negara maju, tapi terkait dengan kontestasi bicara soal gentrifikasi itu memang pasti ada pertarungan tanda kutip ya antara kepentingan kapital dan rakyat kecil ya. Ini kan pertarungan soal relasi kuasa ya. Dan ini bicara soal gentrifikasi dari kacamata perubahan ruang yang tanda kutip ya, ketidakseimbangan, tidak dilibatkan, termasuk ada kepentingan kapital dan seterusnya. Nah ini ya, mungkin tadi disebutkan Kenjeran, ada yang disebutkan tadi mungkin Papua dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa yang bisa saja memang gentrifikasi di satu sisi menjadi satu kebijakan memang, menjadi satu kebijakan pembangunan ya. Ini ada beberapa contoh saja yang saya pikir teman-teman sudah sangat paham ya. Ada yang pernah ke Kota Tua Jakarta, Fathahilah? Pernah kan? Pernah. Itu kan salah satu yang bentuk dari gentrifikasi ya. Saya pikir memang perkembangan kota tidak bisa lepas ya dari apa tuh namanya. Ya, ada beberapa tahapan yang kita berbicara soal mulai dari relasi kuasa, teknologi, termasuk juga ekonomi dan seterusnya ya. Dan itu memang satu perkembangan yang seringkali muncul di banyak kota besar.
Contoh pertama kalau kita mau bicara soal di awal-awal ya, fase kota di era pra-industri ya, itu memang dikenal dulu, atau kita kalau mau pakai contoh di Indonesia, teman-teman yang masih atau dulu kita mengenal di desa itu kan masyarakat agraria ya. Undang-undang ini yang memberikan ruang bagaimana tanah itu menjadi area komersil ya, dikapitalisasi dan seterusnya. Oke. Wonosalam. Pernah sana pasti kan? Ada tempat apa itu Wonosalam itu? Ini alam-alam. Alam-alam. Orang kalau makan duren ya. Nah, betul kan? Hah? Camping dan seterusnya ya. Kita akan bahas lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.